Hai. Kok jadi tegang ya? Waduh, Oke. waduh, waduh. Kita opening dulu ya teman-teman. Hai, kamu mendengarkan Story Story and Dreams by Suemi. Sekarang di depan kita udah ada Bang Fauzan. Gimana nih Bang Fauzan? Kita kok jadi tegangin ya? Ya, alhamdulillah baik, baik sekali. Alhamdulillah. Jadi ini untuk teman-teman kita mau ke tempat baru ya ini. Tapi kayaknya nanti yang tayang pertama sih episode pertama dengan Bang Amal. Cuma ini kan lanjutan dari Bang Amal. Kita pinjam studionya Jamun Kopi. Nah, dengan nuansa yang Lebih vintage, lebih nah apa ya? klasik, Klasik ya katanya. klasik nuansa pada zaman 70-an ya. Gitu. Jadi Hmm. kita nih sebelum dengan pembicaraan yang lebih serius, kita mau kenalan dulu nih sama Boleh, Bang boleh, Fauzan. boleh. Silakan nih, coba kenalan dulu nih. Kita kenalan dulu nih Yeah. sama yang ikonnya Jamun Kopi. Oke, silakan nih Bang Yo. Fauzan. Yang perkenalkan, nama saya Fauzan Adima. Itu nama asli. Iya. Iya, kalau nama panggilan Pojan, Pojan. Kribo. Kribo. Yes. Sesuai nih. Terus Kribo keriting, banyak naik kali. naik kerbo ke banting. Allah. Ini ngejokes. Bahaya nih. Yup. Ya, dari saya sendiri bekerja di Jamun Kopi, ya mungkin pada orang semua sudah Iya. udah tahu ya. Terus karena ini kita kenalan udah tadi, nama aslinya Bang Fauzan Adima. Yes. Terus ini karena tadi katanya dan saya juga bilang tadi ikonnya Jamun Kopi, emang Kopi. udah dari awal. Awalnya Jamun Kopi langsung Bang Fauzan atau gimana nih? Belum. Nah, dari boleh saya cerita Boleh, sedikit? silakan share sedikit. Kita lagi dari perjalanannya merintis di Jamun Kopi lah. Oke, boleh. Silakan nih, Bang. Nah, berdiri tuh Jamun Kopi semenjak pertengahan Covid. Pertengahan berarti 2020. Menjelang 2019 2020 lah. Nah, kami di situ membuka sebuah coffee shop yang berbeda. Dengan kedai konsep kopi ya, dengan kedai konsep kopi ya yang dengan berbeda ya. Betul, dengan konsep yang jamun. Jamun tuh zaman. Ya, kita artikan dulu nih, kan nggak semuanya dari Aceh kan. Betul. Kan namanya Jamun Kopi. Apa nih? Biar orang nih tahu. Karena pernah lihat salah satu konten juga ada yang nyebutnya Zaman Kopi. Ya, ada yang nyebutnya jamuan. Jadi kita betul. Benarkan dulu nih sebutan untuk Jamun Kopi apa nih? Ya. Dari gimana nih? Jamun tuh bisa dikatakan zaman masa lampau. Iya. Ya jamun lah. Jamun. Ya betul. Kalau kita artikan kalau Aceh kan jamun itu kayak zaman ataupun lampau. Masa lampau. Betul. Terus kopi ya kopi. Ya. Kita balik aja dari O ke U. Kopi. Betul. Ataupun kadang ada yang penulisannya kopi gitu, kayak ada hanya gitu. Itu udah upgrade dikit tuh. Udah modern. Nah, kalau kopi pakai E itu emang bahasa Aceh yang lama. Oh, betul. Baru tahu nih. Sambilan belajar yang gitu. Belajar. Oke, terus selanjutnya karena tadi kan katanya nggak langsung dijamun ya? Ya nggak langsung dijamun. Oke. Karena pas itu saya masih sekolah. Saya masih sekolah kelas berapa ya? Lupa saya. 2020 saya 32. Masuk SMA. Masuk SMA. Kelas 1 saya dapat tawaran dari pihak ownernya sendiri, kawan juga, alhamdulillah, mengajak saya bekerja sama. Nah, sebagai waktu itu saya berprofesi sebagai waiters yang service. Iya. Yes. Berarti di situ saya mengasah skill pelan-pelan, lalu saya up level menjadi barista. Oke, dari pertamanya jadi waiters, terus naiknya ke barista. Langsung. Dan sekarang kayaknya bukan lagi nih barista. Ini udah level. Dan kita mention di awal kan icon nih. Icon. Kalau udah
Jamun Kupi. Nah ini abang nih, abang nih kemana-mana. Iya abang Jamun Kupi mungkin. Ada yang panggil mungkin dikenalnya karena rambutnya mungkin iya ya. mungkin ada ciri khasnya semua. Jadi kadang mungkin lagi main-main di luar ataupun nongkrong di mana gitu kan. Betul. Lah ini abang Jamun Kupi nih. Jamun Kupi. Oke. Terus sebelum ini adakah mungkin pekerjaan lain ataupun langsung nih pekerjaan utamanya langsung di Jamun ini? Yang sebelumnya kayak anak remaja pada umumnya ke ladang, bantu-bantu orang tua ke ladang, sempat pelihara ayam, kambing, ya gitulah karena standar, kan kita di desa juga. Gitu. Kalau di desa hal sewajarnya anak-anak desa gitu kan, kadang bantu ke ladang, kadang ke sawah mungkin ya. Dan sekarang karena udah berarti lebih kurang berapa tahun ya udah di Jamun ini? Sekarang alhamdulillah berdirinya udah jalan 5 tahun bang. Kalau Fauzan sendiri udah 5 tahun di sini atau 4? Saya sudah pertama buka, saya udah di sini, langsung, udah kan? menjalani 5 tahun ya juga. Wajar dong dipanggil ataupun dikenal sebagai ikonnya Jamun kan? Kadang orang kalau nggak kan kayaknya owner nih, owner nih, ataupun co-owner nih. Iya sih, betul. Segitunya jadi kayak siapapun kayaknya ini tetap ikonnya Jamun Kupi. Terus karena sekarang tapi masih di bar kan? Masih di bar ya. Reguler ataupun bantu atau gimana? Tetap masih bisa dibilang nge-shift juga, terkadang ada stay juga dari pagi sampai malam. Kebetulan kita buka Jamun Kupi itu dari pagi. Oh, sekarang dari dulu tapi kayaknya dulu udah siang. Dari dulu. Oh, dari pagi ya? Ya, dari pagi kita jam 9 udah open order sampai closingnya jam 12 malam. 12 malam. Gitu. Termasuk barnya jam 12 ya? Yes. Kadang kan ada yang barnya jam 11 mungkin ya. Iya. Jadi untuk ini kan karena fokusnya kopi ya? Kopi. Kita main di kopi tradisional kebetulan. Nah, kita potong dikit ya. Dari tadi kita udah lihat di depan nih ya. Saya mau mengenalkan signature Jamun Kupi yang best seller. Iya. Untuk apa kawan nih? Mungkin untuk teman-teman yang kebingungan pengen order apa, kalau ke Jamun Kupi harus minum apa ataupun harus pesan apa? Betul. Rekomendasinya kopi tebu. Nah, teman-teman, ini kopi tebu. Kopi tebu ini signature Jamun Kupi yang bisa dikatakan nih dia minuman tanpa gula. Nah, langsung gulanya dari tebu, manisnya. Manisnya dari tebu. Kita fermentasi dulu tebunya, lalu kita campur pakai kopi. Oh, ini bukan kayak best seller banget ya. Iya, best seller. Pokoknya kalau emang misalnya nih customer baru ataupun yang baru datang kan, kan ada yang nanya nih mau best sellernya apa nih, kan gitu kan biasanya. Betul. Berarti pasti direkomend ya? Ya, pasti kita tawarin yang best sellernya si kopi tebu. Selain itu adakah? Selain itu fokus di makanan khas Aceh sih bang. Apa nih contohnya? Kayaknya depan udah nih. Udah terdisplay di depan kita jagung tekerabe. Ya, sama dugo. Nah, yang menariknya dugo nih sulit ditemukan di kalangan sekarang ya. Iya. Kalau bisa dikatakan ini makanan yang sangat jadul. Iya. Kadang orang nggak tahu ya. Iya. Kita sendiri yang mungkin ya anak Aceh yang asli mungkin. Kadang nggak tahu lagi nih. Kecuali kita misalnya pulang ke rumah nenek mungkin. Iya, nenek, betul. Nah, ini tersedia di Jamun Kupi kan? Tersedia di Jamun Kupi. Oke. Nah. Tapi kan selain itu kayak nih di display juga ada limun ya. Ada limun juga. Limun gitu kan. Berarti di sini nggak ada yang rata-rata manual ya, nggak ada yang mesin kan? Manual, pure manual. Berarti semua manual dan dengan konsep yang sangat klasik, vintage mungkin ya. Betul. Kita mungkin kalau kita ada salah kata ya. Iya, aman penyebutannya aman aja. Vintage 70-an, 80-an ya. Nantilah kita bahas di belakang, tapi ini kita lihat dengan konsep ini karena misalnya contohnya ownernya langsung karena ketertarikan tentang 70-an, 80-an atau konsep vintage atau gimana nih? Ya betul bang, karena si owner kita nih beliau termasuk orang yang berkomunitas khususnya motor tua. Nah, jadi berdirinya Jamun Kupi ini dari hobinya dulu. Hobi beliau tuh naik motor tua, sempat ada
ada komunitasnya juga di Kota Juang, namanya C70 Juang. Ya. Sempat ya keliling Indonesia juga, sampai ke Pulau Jawa, Bali, Lombok gitu. Berarti Jadi, emang ownernya udah di dunia ini ya, maksudnya ya bukan udah dunia ini ya, bukan bumi maksudnya, udah langsung dia memakai ataupun suka konsep yang klasik yang seperti ini ya. klasik betul. Oke. Terus kalau untuk karena kita bahasnya juga tadi dimention juga sekarang Bang Fauzan udah jadi barista. Betul. Jadi dari awal udah emang barista ataupun juga belajar per step. Karena kan awalnya juga katanya tadi dari waiters kan? Betul. Diajarkan, ikut pelatihan ataupun ada otodidak sih kalau belajar Bang, step by step. Kita belajar, ada kawan juga. Nah, kita diajarin sama abang-abangan gitu. Ya kunci utamanya sih yakin untuk melangkah hal baru. Iya, balik lagi karena kita belajarnya otodidak kan. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kan kita belajar juga dari manapun. Contoh misalnya dari YouTube, ada dari senior mungkin betul. Ataupun kita juga mungkin gabung dengan komunitas. Jadi saling share mungkin di kalangan. Betul. Jadinya ilmunya kita kan bisa upgrade ataupun belajar dengan hal-hal baru gitu kan. Terus kalau sekarang ya kita bilang Aceh juga kan salah satu penghasil kopi. Kita kan terkenal dengan kopi. Gayo kan, kopi Gayo gitu kan. Takengon, betul. Jadi kan banyak orang kan dengarnya kopi Gayo dengan ciri khas ataupun rasa yang khasnya gitu kan. Dan di skena ataupun di dunianya seorang barista itu kita kan bisa ada saling sharing ataupun sekarang pun kemarin terakhir ada World Championship betul. ya. Championship. Siapa kita kemarin Muhammad Aga ya kan. Tahun Muhammad kemarin Aga. yang 2024 juara dunianya Michael Jasin. Okay. Jadi kan ada keresahan mungkin karena kita kan nggak selamanya di community itu ataupun komunitas itu kan mulus saja. Biasanya yang sering jadi masalah ataupun problem di komunitas itu khususnya kopi ya, ada gitu keresahannya mungkin. Keresahan di komunitas kopi. Iya, kita kan bilang problem ya, lebih keresahan ataupun komunitas ataupun sebagai baristanya nih. Iya. Adakah apa gitu? Kalau dari saya pribadi sih keresahannya apa ya? Mungkin dari kita proper nih udah mempersiapkan, contohnya ada event. Nah, kita ikut partisipasi kayak di coffee shop kawan. Jadi dengan berjalannya waktu mungkin ya kan kita nggak tahu otak orang beda-beda. Iya, karena nggak satu orang di situ. Ya betul. Jadi keresahan lebih ke perkumpulan sih. Lebih spesifiknya seperti apa nih? Mungkin kita bilangnya apa ya? Kalau dari segi sharing itu gimana? Dari segi kalau sharing, konsepnya komunitas, contoh khususnya kopi ya? Ya, industri kopi. Kalau dari sharing sih, kalau sekarang sempat ada kan? Dulunya sempat ada. Kalau sekarang sih udah agak jarang. Itu misalnya biasanya karena apa tuh? Kesibukan masing-masing baristanya? Bisa dibilang kesibukan masing-masing barista ya. Karena kita berkumpulnya dari coffee shop si pekerja di dunia F&B. Oh iya, jadi kan kadang ada jadwal yang betul. Kita tentukan misalnya tanggal 1. Nih kita ada event nih mau bagi kopi ataupun ada apa gitu kan. Ataupun di hari misalnya Car Free Day kalau orang yang tahu. Iya. Tapi kebanyakan mungkin nggak bisa karena dia shift pagi ataupun kebalikannya ada yang shift malam, nggak bisa lagi pagi capek ataupun segalanya. Biasanya karena itu lebih banyak mungkin event yang akan kita jadwalkan kadang terundur ataupun bisa aja gagal gitu ya. Iya. Jadinya apakah ada solusi misalnya dibahas? Ini khususnya dengan komunitas sekarang ya. Maksudnya betul yang dengan kalangan barista-barista di komunitas kami. Ya, khususnya jadi, ya kan. Mungkin sih kalau saat ini kita butuh waktu. Waktu. Ya, karena mungkin, tadi pun waktu waktu kan? Mungkin dari kita tunggu dulu. Mungkin di tahun ini kita nggak gerak dulu.
Oh iya iya, iya. Karena setahu kami juga beberapa tahun ke belakang kayak ada event ya. Ya aktif, Seru ya, aktif lah ya. Yeah. Kayaknya perlu ini komunikasi balik lah, Ya, meeting. Jadi kita kita satukan lagi nih visi misi kita sesuai dengan yang betul. awal kita bangun di komunitas. Yes. Kayak mungkin kita rencanakan ke depan nih gimana nih solusinya. Kalau kita nggak bisa ketemu gimana nih? Yeah. Ataupun kita kan juga kadang minta keringanan dari ownernya sendiri ya, Betul. untuk ya kita menghadiri gitu kan. Jadi ya, kalaupun kita bilang semua kayaknya semua nggak bisa ya. Kayaknya kalau kita gabung semua ditutup di coffee shop kan. Tutup semua. Waduh, kacau juga. Nah itu susahnya kan. Jadinya emang waktu jadi masalah ya. Waktu jadi masalah. Walaupun semangat aja ya untuk ke tahun depan, tapi janganlah tahun depan. Kenapa nggak akhir tahun ini ataupun awal tahun kita gas gitu kan? Ada event besar nih. Tapi kalau ada sponsor yang masuk kan ya. Sponsor udah kami nih dikasih tempat nih dari Jamun gitu kan, ataupun dari tempat-tempat yang lain ataupun coffee shop yang lain ataupun betul. ya organisasi yang lain gitu kan, nanti bisa support gitu kan untuk event gitu kan penting. Kadang penting. Misalnya kalau kita buat booth nanti bisa menggerakkan UMKM mungkin. Ya, UMKM kan? lokal untuk mengangkat partisipasi. partisipasi. Semua misalnya kayak ini Jamun orang tahu, nanti ada UMKM lokal. UMKM lokal, ada betul. produknya bisa diketahui karena event tersebut. Ya, untuk jadi kalau komunitas sih nanti lebih ke kayaknya rembuk lagi ya. Kumpul lagi ya, meeting lagi ya. Meeting harus meeting kumpulkan pasukan nih, gas kita. Akhir tahun ataupun awal tahun nih. Harus nih sebelum puasa gitu kan. Ya, puasa betul, bulan 2 akhir mungkin ya. Sip. Jadi ya keresahan sih di situ ya kalau di community kopinya. Terus kalau sekarang untuk karir ada target lainnya? Mungkin untuk karir sih alhamdulillah aman, bukan berarti stay di zona nyaman ya. Kita kan naik pelan-pelan gitu ataupun cepatnya tapi berprogres yang baik dan benar ya. Tapi mohon maaf nih, boleh stay di zona nyaman tapi berkembang. Iya, kita kembangkan misalnya ada skill baru mungkin. Betul. Nah, boleh sih. Kalau kopi tapi kayaknya nyaman tapi kita misalnya kayak sekarang ikutin ada tren baru, kalau emang manfaatnya baik ataupun positif bisa mendongkrak coffee shop yang tempat kita kerja ataupun skill kita, kenapa enggak? Ya, betul salah satunya kita ngobrol di sini kan kayak ya sharing aja pengalaman ya, walaupun singkat pada jelas, nanti kan kita bisa nanti kan bisa di kolom komen kita diskusi gitu kan, ataupun nanti ada lain waktu kita bisa diskusi bareng, ya bisa jumpa lagi ya komunitas. Kita undang kawan-kawan. Iya kan. Ya untuk kawan-kawan nih kayaknya harus siap deh. Ini mancing dulu nih bakal dengan ada ikonnya Jamun dulu bakal kan nanti. Ada gebrakan yang wow gitu ya. Dan untuk barista yang lain nih siap-siap nih kayaknya mau dihubungi nih. Jadi kita nanti bisa sharing-sharing untuk komunitas barista untuk kedepannya. Dan ya karena kita di Aceh dengan julukannya juga dengan 1000 warkop ya. Dengan julukan kita kan banyak kedai kopi yang dikenal kedai kopi dengan banyak di mana-mana. Kayak pernah lihat konten siapa, nah baru berapa meter ada warkop lagi, ke depan lagi warkop lagi kan. Pokoknya ciri khas orang Aceh itu kopi. Napeng tetap je kopi. Pokoknya bunga je kopi le. Harus je kopi, bunga-bunga harus je kopi. Mah hai cah le ya. Hai cah. Nyen emang harus kopi ya. Nyen kopi sikan ya. Pisang piklo. Piklo. Betul. Aduh, ini jangan kita liatin aja loh, Bang. Boleh nih. Ngopi kita dulu, cobain ya. Kan. Oke, silakan. Kita aduk dulu terlebih dahulu. Nah, ini Jamun Kopi ada tagline-nya nih. Ada penajuh urang awai. Penajuh urang awai. Kalau diartiin ya gini ya, makanan orang dulu. Zaman dulu ya gitu. Lebih kurang ya. Oke. Dulu kita kan biar nggak tegang kali ya. Terima kasih. Ini dipaduin sama jagung. Ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas. Ini sih sambil ini garnisnya. Ya, langsung ini batang tebu. Kalau misalnya kurang di manisnya kita bisa kayak nyemil gigit, gitu ya. Ya, nyemil. Kadang kan biasanya kalau espresso gitu ada gula merah mungkin ya. Ini bisa. Gitu.
Best. Pokoknya Jamun Kopi best. Kita pun dikasih tempat nih. Effortnya lebih ya dari yang ngajak. So ini sangat terima kasih terutama untuk Bang Fauzan, juga pada ownernya Bang Khairul ya. Bang Khairul. Terima kasih untuk Bang Khairul juga. Ini jamuannya lebih dari kurang. Lebih banget gak ada kurangnya. Banyak orang zaman kan mulia jame. Oh mulia. Iya. Nyo berat hat mulia. Nyo kok berat mulia kamu aja dua ngembang amal kan yang bunuh yang pun. Betul. Berat hat mulia yang Hanasyo kamu. di luar Nurul. Nurul. Kenapa di luar Nurul? Iyalah. Nah, jadi untuk teman-teman yang ke Jamun Kopi jangan lupa nanti untuk pesan yang best sellernya kopi tebu. Nah, ada satu lagi kita yang uniknya. Yang uniknya nih. Kopi Cup. Ya, Kopi Cup. Itu dia gelas yang dibalik. Iya, nah, untuk sebagian orang kayaknya tahu nih Kopi Cup gimana ya kan. Maksudnya dikasih apa kayak di piring ya? Piring dibalik. Ya, ditungkup balik. Gitu. Iklan. Tadi iklan sambil makan-makan. Jadi untuk yang terakhir untuk Bang Fauzan kita minta sebuah apa ya kata-kata ataupun kalau kita bilang nasihat terlalu gimana gitu ya kata-kata lah kayak sekarang ya kata-kata ataupun 100.000 ataupun 100.000 kata-kata tapi dapat 100.000 hafal lah gitu. Waduh. Apa nih ya, ataupun apa nih mau disampaikan dengan dari Bang Fauzan sendiri nih, coba apa? Pada singkat aja gak sih? Boleh, gas. Aceh gas, Indonesia gas. Pokoknya kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya. Sebelum kita closing ya. Jeb kopi si B2. Nya hanya dua. Kayak Aceh. Jeb kopi B2. Nyan kata-kata dari Bang Fauzan. Iya. Kata-kata udah dari Bang Fauzan. Kita udah dijamu dengan sangat-sangat baik. Dan terima kasih kembali Bang Fauzan. Yuk, sama-sama. Semoga kita ketemu di episode selanjutnya. Kadang kita ajak kawan-kawan yang lain, baik itu sama barista ataupun mungkin kita bisa ngobrol langsung dengan ownernya Bang Khairul ya kan. Boleh. Nanti kita sharing-sharing bagaimana ini tercipta sebuah kedai kopi yang sangat populer. Salah satunya ya di Birin. Best. Dan kita tutup. Terima kasih Bang Fauzan. Yuk, sama-sama. See you dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.